waktu kita meninggal, apakah kita dilahirkan di surga atau neraka atau dilahirkan sebagai manusia lagi? Ya. Kemana orang pergi setelah meninggal dunia? Kan begitu jawab itu pertanyaannya ya. Kira-kira kemana? Orang setelah mati perginya kemana? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Atau manusia atau binatang atau bagaimana? Pergi kemana? Ya? Rumah duka. Rumah duka. Krematorium. Orang mati, seseorang setelah mati itu tidak pergi kemana-mana. Coba orang yang mati bisa berjalan enggak? Bagaimana bisa dikatakan setelah mati pergi kemana-mana? True or right? Secara prinsip agama Buddha utamanya, termasuk juga tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran agama yang lain, kebaikan membawa ke kebahagiaan, keburukan membawa ke penderitaan. Hanya permasalahannya beberapa mengenal kehidupan mendatang yang itu sifatnya itu sementara dan terus berlanjut. Nah, sementara yang lain mengenal kehidupan mendatang itu sebatas titik akhir dari setelah menjadi manusia ini. Walaupun, ada yang misalnya menyatakan bahwa setelah meninggal itu belum masuk ke surga dulu, belum masuk ke neraka. Hanya dua pilihan itu, kalau tidak neraka ya surga. Tetapi masih menunggu zaman penghakiman. Setelah kiamat nanti akan dihakimi satu persatu. Nah, yang buat baik lebih banyak, masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Demikian pula yang melakukan keburukan di mata malaikat atau di mata Tuhan atau di mata apa yang mereka sebut begitu ya, dewa atau apa begitu atau Brahma, masuk ke neraka tanpa ada batas waktu, yaitu selama-lamanya. Nah, di sini permasalahannya adalah kiamatnya itu kapan ya? Setahun depan atau 10 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian atau 10.000 tahun kemudian, 100 tahun kemudian? Bumi ini sudah berlangsung berapa lama? Bumi berputar ini dihuni oleh makhluk-makhluk. Kira-kira makhluk-makhluk di bumi itu sudah ada berapa lama? Lama sekali ya, ratusan ribu tahun untuk manusianya. Bahkan untuk itu Jurassic itu ya, itu bisa puluhan ribu tahun, jutaan tahun. Dari jutaan tahun itu makhluk hidup ada di permukaan bumi, mati. Setelah mati tidak kunjung diputuskan, mereka menunggu-nunggu. Ini aku masuk surga atau masuk neraka, sekian lamanya waktu. Sampai menunggu nanti hari penghakiman. Ngapain ya mereka ya sambil menunggu itu? Kasihan banget mereka menunggu. Sial banget mereka lahir duluan ya. Soalnya menunggu itu sesuatu yang menyakitkan.
Betul ya? Menunggu utangnya dibayar, kapan ya? Hitung hari. Ikut retret saja dihitung hari. Hari keberapa. Nggak usah jauh-jauh. Nunggu HP loading, komputer loading aja hanya beberapa menit gitu. Cepet. Seperti sesuatu yang, ya betul ya, menunggu komputer loading gitu ya. Aduh, lambat banget. Ini menunggu waktunya berapa itu? Ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Nah, ini adalah sistem kepercayaan mereka yang kita bukan berarti meremehkan atau mendiskreditkan atau apapun yang sifatnya itu merendahkan, tidak. Ini hanya menyampaikan secara variasi kepercayaan yang ada tentang kehidupan ini yang ada setelah mati bagaimana. Ya, dalam agama Buddha sendiri setelah mati tidak usah menunggu, langsung terlahir lagi. Terlahir sesuai dengan karma perbuatannya, perbuatan buruk atau perbuatan baik. Tapi di alamnya sana juga seperti alam manusia sini. Berapa tahun usianya? Kalau manusia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 100 tahun lebih. Tapi di alam yang lain mungkin punya rentang usia yang berbeda. Misalnya terlahir sebagai nyamuk, usianya berapa? Berapa? 3 hari. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari, ada bilang yang 2 minggu. Ya. Setahu saya sih 7 hari. Ya, sewaktu sudah menjadi nyamuknya itu ya. Itu setelah lewat proses kepompong, jentik-jentik, terus jadi kepompong. Setelah menjadi nyamuk itu usianya hanya 7 hari saja. Nah, kalau jadi nyamuk usianya hanya 7 hari. Tergantung pada alamnya, punya rentang usia rata-rata berapa. Nah, begitu. Tapi itu semua ya, terus berlangsung, silih berganti. Perbuatan apa yang mewarnai makhluk itu mendorong mereka untuk masuk ke alam-alam yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, ada hal yang lebih mendasar, tidak hanya mereka yang sudah dewasa, tetapi yang anak-anak atau yang gadis-gadis, ya, yang jejaka-jejaka, ya, usianya sudah 9 ya, 10 atau berapa? 9, ya sudah bukan anak-anak. Perlu tahu juga bahwa setelah meninggal tidak ada siapapun yang ada di dalam ini, jasmani ini, yang pindah ke alam lain, tidak ada. Batinnya lah batin, rohnya itu loh. Tidak ada roh yang pindah dari satu jasmani makhluk hidup ke jasmani makhluk yang lainnya menjadi kehidupan yang baru. Tidak ada. Soalnya batin yang telah mati di situ, ya mati di situ, tidak pernah muncul lagi sudah. Loh, kok bisa ada kehidupan yang baru dan menerima buah karma di kehidupan yang lalunya ini? Ya, karena sebelumnya ini, sebelum meninggal ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan karma, batinnya itu melakukan karma, batinnya mati. Tapi karmanya inilah yang punya peran untuk, menimbulkan batin yang baru lagi.
Jadi batin yang baru ini bukan entitas sebagai sesuatu yang sama dengan batin yang sebelumnya. Bukan hal yang sama. Soalnya kalau itu dimengerti sebagai hal yang sama, yang meninggal itu ya yang mati, yang meninggal itu ya yang hidup itu, yang terlahir itu, yang terlahir ya yang mati itu. Ini bukan ajaran Sang Buddha. Mengapa? Ini adalah doktrin kekekalan. Roh itu kekal abadi, melompat dari satu alam ke alam yang lain. Ini semuanya perlu tahu. Meskipun merasa belum cukup mendalam tentang ajaran Sang Buddha, tetapi ini adalah juga salah satu hal yang krusial untuk diketahui. Jadi sekali lagi, jangan berpikir orang setelah mati pergi kemana, ya memang tidak kemana-mana. Batinnya ya mati di situ itu, selesai sudah. Mau ke krematorium saja, minta orang lain bantu, atau orang lainnya memang bantu. Soalnya minta orang lain juga tidak bisa sudah. Ya toh? Atau terpaksa untuk bantu, soalnya kalau tidak bantu untuk menggotong ke perkuburan, pemakaman atau krematorium, yang sengsara adalah yang mereka yang hidup. Dan selesai sampai di situ sudah. Tidak ada batin yang pindah. Karma ini yang memberikan buah berupa kebahagiaan penderitaan di alam-alam dengan terciptanya winyana atau batin yang baru itu. Mungkin ini jawaban yang baru separuh. Tapi kalau dilanjutkan penuhnya, khawatirnya setengah jam lagi. Tapi singkatnya adalah berpikir sebaliknya, bahwa kehidupan mendatang tidak ada, kehidupan lampau tidak ada, artinya karma tidak memberikan buah. Perbuatan itu tidak ada nilai hasilnya. Oleh karena apa? Saat sekarang ini bukan saat mendatang. Batinku saat ini bukan batinku saat mendatang. Kenapa harus care? Kenapa harus perhatian? Nah, ini juga pandangan keliru. Oleh karena bersebab dari perbuatan yang pikiran saat sekarang ini lakukan, itulah kebahagiaan penderitaan yang disertai oleh pandangan keliru sebagai, oh ini aku, ini diriku, ini milikku. Terhadap batin dan jasmani ini masih ada, masih melekat. Dan itu semua menjadi begitu bahagia atau menderita didasari oleh perbuatan yang sosok batin, sosok winyana sebelumnya itu telah timbulkan, telah sebabkan. Nah, ini adalah hal yang seorang Buddhis itu patut untuk pahami. Salah besar kalau kita sampai masih mengerti bahwa kita sekarang ini menjadi manusia itu karena dulu kita orang yang sama, batin yang sama, lahir di alam dewa, lahir di alam lain, atau lahir di alam manusia juga menjadi yang sekarang ini, dan harus banyak berbuat baik untuk kita nanti masing-masing. Nah, sosok yang sama, ya batin yang sama, terlahir lagi di alam mana-mana yang diharapkan. Yang ini ternyata marak di pengertian kita Buddhis, padahal itu pandangan keliru yang utama di antara dua pandangan keliru. Sang Buddha tidak mengajarkan dua hal ini, justru menolak dua hal ini. Get it? Understand?
Bun. Oke ya, cukup. Ada pertanyaan susulan? Yang terkait dengan hal ini?